Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah video dengan ditemani oleh beberapa kawan kita nih. Dengan anggota pertama, saya sendiri, Rauza Al-Fatani. Yang kedua ada Amalia. Yang ketiga Azhari Mataniari. Yang keempat Iswadili. Yang kelima Nurmayana. Yang keenam Rahmatul Himansyah. Ketujuh dan yang terakhir Tari Rotua Tumangga. Nah, gimana? Udah kenal semua kan? Mari kita lanjutkan dengan materinya. Materi kali ini kita akan membahas sedikit tentang evaluasi dampak menggunakan metode overlay dengan mata kuliah analisis dampak lingkungan. AMDAL merupakan hasil kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Di dalam mata kuliah AMDAL, terdapat 3 tahapan studi AMDAL yang dipelajari. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan studi AMDAL. Yang pertama adalah identifikasi dampak. Identifikasi dampak merupakan langkah awal dalam menentukan komponen lingkungan apa saja yang terkena dampak, serta menentukan komponen kegiatan apa saja dari suatu usulan kegiatan atau proyek yang menimbulkan dampak. Kemudian yang kedua yaitu perkiraan dampak. Perkiraan ini sudah kita tentukan besarnya dampak yang akan terjadi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam perkiraan dampak ini, bila besarnya melebihi atau di bawah baku mutu yang telah ditentukan, dianggap dampak penting. Dan tahapan studi AMDAL yang terakhir yaitu evaluasi dampak. Sebelumnya, pada tahapan evaluasi dampak, kita telah melakukan analisis secara terpadu keseluruhan komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar atau dampak penting. Dari hasil evaluasi dampak tersebut dapat diketahui kelayakan lingkungan suatu proyek, pengaruh proyek terhadap masyarakat yang terkena dampak kerugian maupun manfaat, serta menjadi dasar untuk menetapkan dampak-dampak negatif yang perlu dilakukan pengelolaan dan dampak-dampak positif yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan. Nah, dari ketiga tahapan studi AMDAL yang telah kita bahas, kita hanya akan membahas satu tahapan saja, yaitu evaluasi dampak. Di tahapan dampak ini terbagi lagi menjadi 5 evaluasi dampak, yaitu metode overlay, metode bagan alir, metode checklist, metode sistem evaluasi lingkungan, metode matriks interaksi Leopold. Eits, di sini kita tidak akan membahas semuanya ya, mengingat materi kita pertama cuma satu judul, yaitu evaluasi dampak menggunakan metode overlay. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang tahu apa itu metode overlay? Kalau begitu, mari kita dengarkan penjelasan dari kawan kita berikut ini. Metode overlay adalah suatu sistem informasi dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu yang memiliki informasi atau database yang spesifik. Penggabungan yang dimaksud adalah peta-peta yang dibentuk melalui penggunaan secara tumpang tindih atau seri yang masing-masing mewakili faktor penting lingkungan atau lahan. Analisis menggunakan metode overlay juga dapat dimaksud
untuk melihat deskripsi usaha atau kegiatan yang potensial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya metode overlay dengan menggunakan SIG. Metode overlay dapat dengan mudah digunakan melalui program perangkat lunak atau software seperti software analisis, SIG, sistem informasi geografis. Overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Untuk langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama, informasi untuk variabel acak harus dikumpulkan terlebih dahulu sebagai standar unit geografis di dalam suatu area studi dan dicatat pada suatu rangkaian peta atau satu untuk masing-masing variabel. Yang kedua, peta ini kemudian di-overlay untuk menghasilkan suatu peta gabungan. Yang ketiga, hasil peta gabungan memperlihatkan karakteristik fisik area, sosial, ekologis, tata guna lahan, dan karakteristik lain yang relevan dan berkaitan dengan tujuan pengembangan lokasi yang diusulkan. Yang ketiga, untuk menyelidiki derajat atau tingkat dari dampak, alternatif proyek yang lain dapat ditempatkan pada akhir peta. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk melihat deskripsi kegiatan atau usaha yang berpotensial berdasarkan rencana, kriteria, dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, agregat dari kumpulan peta individu atau yang biasa disebut peta komposit mampu memberikan informasi yang lebih luas dan bervariasi. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang komponen lingkungan dan sosial berdasarkan masing-masing peta dan transparansi. Yang keempat, memberikan gambaran tentang konflik antara proyek dan faktor lingkungan berdasarkan peta komposit. Yang kelima, mencari dan mendata daerah yang diliputi oleh 2 tema yang berlainan. Dan terakhir, mengetahui perbedaan batas atau perubahan dari masa ke masa. Nah, yang tujuannya adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat dibutuhkan informasi yang lengkap dan akurat tentang berbagai masalah dan potensi sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah yang bersangkutan. Metode ini tidak menjamin akan mengakomodir semua dampak potensial, tetapi dapat memberikan dampak potensial pada spasial tertentu. Berdasarkan pada metode perakiraan dampak dengan overlay, maka setiap dampak terhadap komponen lingkungan digambarkan pada peta tematik. Indikator dampak digambarkan dengan menggunakan warna yang berbeda-beda, seperti yang terdapat pada gambar peta di samping ini. Oke, selanjutnya pada plot kawasan terdampak akibat pembangunan interchange tol terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas pertama sangat terdampak, kelas kedua terdampak, kelas ketiga cukup terdampak, kelas keempat sedikit terdampak, dan yang terakhir tidak terdampak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kawasan terdampak akibat pembangunan interchange tol. Yang pertama, kawasan yang sangat terdampak dapat diketahui dengan adanya A. Penambahan jaringan telekomunikasi baru di sebelah barat Jalan Raya Tembelang. B. Adanya fasilitas kesehatan baru yang bertambah karena adanya pembangunan interchange tol. Yang kedua,
Kawasan yang terdampak dapat diketahui dengan adanya A. Penanaman atau perbaikan jaringan listrik yang melintang dengan jalan tol. B. Adanya jenis penggunaan lahan yang berubah dari permukiman menjadi perdagangan dan jasa karena adanya pembangunan interchange tol. Yang ketiga yaitu kawasan yang cukup terdampak dapat diketahui dengan adanya A. Pengaspalan jalan di sepanjang jalan raya Tembelang akibat pembangunan interchange tol. B. Adanya kegiatan masyarakat petani yang mengalami kendala tentang pengairan sawah karena adanya pembangunan interchange tol. C. Adanya perubahan jenis penggunaan lahan dari permukiman menjadi gudang. Metode overlay adalah suatu sistem informasi dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu yang memiliki informasi atau database yang spesifik. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layar yang berbeda, dan secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layar untuk digabungkan secara fisik. Metode overlay berguna untuk yang pertama itu untuk memberikan informasi tentang komponen lingkungan dan sosial, dan yang kedua memberikan gambaran tentang konflik antara proyek dari faktor lingkungan dan bermanfaat untuk mencari dan mendata daerah yang diliputi oleh dua tema yang berlainan. Dan yang ketiga untuk mengetahui perbedaan batas atau perubahan dari masa ke masa. Dan yang terakhir untuk penyusunan secara rencana pembangunan yang tepat, dibutuhkan informasi yang lengkap dan akurat tentang berbagai masalah dan potensi sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah yang bersangkutan. Cukup sekian video edukasi dari kami. Semoga dapat diambil manfaatnya bagi yang menonton tentunya. Terima kasih atas segala perhatiannya.